Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Gwenelia Christine Asa dengan NPM 31220069. Di video ini saya akan menjelaskan salah satu materi SMP yaitu teks deskripsi. Jadi teks deskripsi ini diajarkan di SMP kelas 7. Nah, teman-teman, jadi di sini saya akan menjelaskan yang pertama itu pengertian teks deskripsi. Nah, pengertian teks deskripsi adalah menggambarkan tentang suatu objek. Yang berikut adalah struktur teks deskripsi. Struktur teks deskripsi ada 3. Yang pertama, identifikasi. Di bagian identifikasi ini menjelaskan tentang identitas objek yang akan dideskripsikan. Yang kedua, deskripsi bagian. Deskripsi bagian ini menjelaskan secara rinci terkait objek yang akan dideskripsikan. Yang terakhir, kesimpulan atau saran. Di bagian kesimpulan atau saran ini menjelaskan tentang kesan penulis terhadap objek yang akan dideskripsikan. Yang berikut manfaat mempelajari teks deskripsi. Manfaat mempelajari teks deskripsi adalah untuk mengetahui gambaran mengenai suatu objek. Yang berikut adalah ciri kebahasaan teks deskripsi. Di sini cirinya ada banyak, hanya saya ambil 2 saja. Yang pertama itu adalah menggunakan kata sifat. Teks deskripsi biasanya menggunakan kata sifat untuk menggambarkan objek tertentu. Contohnya seperti besar, kecil, dan lain-lain. Yang berikut adalah menggunakan kata benda seperti objek yang akan dideskripsikan, contohnya pantai, rumah, mobil, dan lain-lain. Jadi yang terakhir saya akan menjelaskan tentang contoh teks deskripsi. Contohnya itu seperti Pantai Motadikin. Pantai Motadikin merupakan salah satu pantai yang ada di Kabupaten Melaka, Nusa Tenggara Timur. Pantai ini memiliki pohon cemara yang banyak ditumbuhi sehingga terasa sejuk. Baik teman-teman, hanya ini saja penjelasan singkat saya terkait teks deskripsi. Halo teman-teman semua, jadi di sini saya akan menjelaskan lagi materi SMA yaitu teks negosiasi. Nah, teks negosiasi ini diajarkan di SMA kelas 10. Yang pertama kita lihat dari pengertian teks negosiasi. Teks negosiasi merupakan proses tawar-menawar untuk mencapai kesepakatan bersama antara dua belah pihak. Nah, yang berikut saya akan menjelaskan tentang struktur teks negosiasi. Ada 4 struktur teks negosiasi. Yang pertama, orientasi. Bagian orientasi berisi pembukaan atau awalan sebuah negosiasi. Biasanya berupa kata salam, sapa, dan sebagainya. Yang kedua, pengajuan. Pada bagian ini berisi permintaan dari salah satu pihak mengenai permasalahan yang dihadapi dan ingin diselesaikan. Yang ketiga, penawaran. Pada tahap penawaran berisi proses tawar-menawar antara pihak satu dengan pihak yang lain untuk mencapai sebuah kesepakatan yang menguntungkan satu sama lain. Yang terakhir, persetujuan. Jika tawar-menawar sudah dilakukan, maka tahap selanjutnya kesepakatan adalah hasil penawaran dari kedua belah pihak. Bagian persetujuan merupakan titik tempuh dari penawaran dan pengajuan yang telah dilakukan oleh kedua belah pihak. Manfaat mempelajari teks negosiasi adalah untuk mendapatkan keuntungan dari kedua belah pihak. Berikut ciri kebahasaan teks negosiasi. Yang pertama, menggunakan bahasa yang persuasif untuk mempengaruhi lawan bicara. Yang kedua, menggunakan bahasa yang santun dan tidak menyakiti. Yang ketiga, menggunakan kalimat deklaratif, yaitu kalimat yang disampaikan dalam bentuk isi pernyataan. Yang keempat, menggunakan kalimat efektif. Nah, yang terakhir adalah contoh dari teks negosiasi. Contohnya seperti kita pergi ke pasar untuk membeli baju atau sayur. Nah, di situ kita akan melakukan tawar-menawar antara penjual dan pembeli untuk mendapatkan keuntungan dari kedua belah pihak.